Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Balik lagi di Kajian Online. Kita bakal lanjut pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi yang baru kemarin malam dilaksanakan. Setelah sebelumnya di video sebelumnya teman-teman kita juga telah menyimak pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang menghasilkan berbagai kerjasama khususnya terkait pembangunan solar plant di IKN ya, di ibu kota Nusantara. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita mau cek dulu ini pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Menlu Cina Wang Yi. Ada Bu Retno juga teman-teman. Ini bukan audionya yang kecil ya teman-teman. Ini teman-teman emang audionya rekan-rekan kecil. Media yang saya hormati, Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi baru saja melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden dan tadi pagi sudah melakukan pertemuan bilateral dengan saya. Setelah dengan Bapak Presiden, beliau akan ketemu dengan Menteri Pertahanan dan besok pagi akan melakukan pertemuan High Level Dialogue on the Cooperation Mechanism atau disebut HDCM di Labuan Bajo dari pihak Indonesia, akan dikocer oleh Pak Menko Marves dan saya, sementara dari pihak RRT adalah Menteri Luar Negeri Wang Yi. Di dalam kunjungan kehormatan tadi, Bapak Presiden menyampaikan 3 pesan. Yang pertama, Bapak Presiden menyampaikan pentingnya kedua negara meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Bapak Presiden menyoroti di bidang perdagangan misalnya, volume atau nilai terus meningkat dan kita melihat terus lebih seimbang. Jadi sudah sangat lebih seimbang dilihat dari perdagangan bilateral dua negara. Bapak Presiden juga mengharapkan terus dilakukannya pembukaan akses pasar produk Indonesia ke RRT termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia. Hal lain masih di dalam bidang kerjasama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerjasama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Selain itu, Bapak Presiden bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya. Bapak Presiden juga mendorong implementasi proyek strategis di kawasan industri Kaltara, khususnya untuk investasi di bidang petrokimia. Hal yang kedua yang disampaikan Bapak Presiden di dalam pertemuan kunjungan kehormatan tadi adalah mengenai masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting artinya, oleh karena itu kerjasama pertanian dua negara penting untuk ditingkatkan termasuk atau khususnya untuk padi, hortikultura dan juga durian, dengan salah satunya adalah mempelajari modeling pertanian RRT. Hal terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan situasi di Timur Tengah. Bapak Presiden menekankan tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi. Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat. Di dalam komunikasi tersebut Indonesia menekankan 3 hal. Yang pertama, pentingnya menahan diri. Yang kedua, pentingnya terjadi deeskalasi. Dan yang ketiga, meminta negara-negara untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi. Nah, di dalam diskusi tadi, posisi RRT dan posisi Indonesia sama di dalam isu ini, dan Bapak Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa RRT juga akan menggunakan pengaruhnya agar eskalasi dapat dicegah.
Dalam diskusi, RRT tadi menekankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui two-state solution, sama persis dengan posisi Indonesia. Dan kedua belah pihak juga sepakat bahwa penyelesaian Palestina harus diselesaikan secara adil melalui two-state solution jika kita ingin melihat stabilitas di Timur Tengah. Tadi juga dilakukan exchange of views mengenai dukungan mayoritas negara-negara anggota PBB untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB. Di dalam hal ini sekali lagi posisi Indonesia dan posisi RRT sama, bahwa kita mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kita ucapkan untuk Bu Retno Marsudi yang telah menyampaikan isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Menlu China Wang Yi. Ya, ini rangkum. Teman-teman, saya akan merangkum penjelasan Bu Retno. Yang pertama di sini semuanya teman-teman ya, ada 4 poin penting yang saya tangkap terkait pernyataan Bu Retno. Yang pertama adalah soal kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah China. Ya, kita di sini juga Ibu Retno membahas soal alih teknologi kereta cepat dan berbagai proyek-proyek strategis yang saat ini tengah dikerjakan oleh pemerintah Indonesia dan China. Yang kedua ini kerjasama pangan ya, karena kita juga tahu China ini mempunyai basis pertanian yang sangat-sangat luar biasa yang mampu menunjang hampir 1,1 miliar warganya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman, terkait krisis di Timur Tengah di mana Indonesia dan China ini mempunyai kesamaan pandangan, tidak menginginkan terjadinya eskalasi yang lebih besar, bahkan amit-amit ya sampai memicu perang dunia akibat perang Israel dan juga Iran. Kita tahu ini Iran juga didukung oleh Rusia dan juga China, sedangkan ini Israel didukung oleh Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Jadi bisa dibayangkan kalau kedua negara ini malah memperkeruh situasi. Ini Rusia dan China tentu juga tidak akan tinggal diam melihat sekutunya digempur oleh NATO. Dan begitu pula dengan Israel juga Amerika dan juga Uni Eropa juga tidak akan tinggal diam kalau misalnya Iran menggunakan teknologi canggih untuk menggempur Israel. Jadi itu emang teman-teman pusing lah, runyem kalau misalnya ngebahas soal kondisi geopolitik di Timur Tengah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah terkait Palestina, di mana pemerintah Indonesia dan pemerintah China ya juga punya satu kesepakatan, yaitu two-state solution atau solusi dua negara itu tetap harus diperjuangkan. Jadi memang kalau misalnya dari kacamata politik ya, kacamata diplomatis, tidak ada solusi terbaik selain solusi dua negara, di mana Palestina diberikan negaranya dan juga Israel juga diberikan negaranya masing-masing. Tapi ya sayangnya ya kedua negara ini memang tidak ingin saling berbagi. Jadi ingin mengklaim satu sama lain ya. Mungkin kita nanti lihat lagi lah perkembangannya seperti apa. Tapi kalau saya rasa sih two-state solution ini akan sangat berat. Akan sangat sulit untuk dicapai selama Israel masih melakukan invasi daratnya ke Palestina. Begitu pula dengan Palestina yang juga tidak ingin tanah airnya sejengkal pun diambil oleh para penjajah. Ya itu teman-teman pertemuannya, kita sudah melihat di video selanjutnya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Yang kedua, sekarang di video kedua kita juga setelah menyaksikan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menlu China Wang Yi. Itu aja teman-teman, kita insya Allah bakal lanjut di update selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.